Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, khususnya kalian siswa MTS Ma'arif Darussolihin yang sekarang kelas 8. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat selalu dan tetap jaga kesehatan di rumah. Untuk pertemuan kali ini kita masuk bab pertama, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Mungkin kalian kemarin kelas 7 tahu berapa rukun iman? Rukun iman ada 6. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah itu rukun iman yang rukun iman yang ketiga. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, dan yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Yang masih ingat? Alhamdulillah. Kita masuk ke bab 1A. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah artinya himpunan wahyu yang diturunkan kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada sekalian manusia sebagai pedoman hidup. Jadi himpunan wahyu yang diturunkan kepada para rasul. Jadi untuk disampaikan kepada manusia supaya menjadi pedoman hidup. Firman Allah yang menerangkan pengertian ini yaitu di surat Al-Baqarah ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab dalam kurung Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. Jadi sebelum diturunkannya kitab Al-Quran itu ada kitab-kitab terdahulu sebelum kitab Al-Quran. Nah, siapa saja nabi ataupun rasul yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kitab Zabur yang diwahyukan kepada Nabi Zabur, Nabi Daud alaihi salam. Kira-kira itu pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Israel. Yang kedua, kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Untuk kitab Taurat ini kira-kira abad ke-12 sebelum Masehi. Kalau tadi Zabur abad ke-10 sebelum Masehi, kalau kitab Taurat kurang lebih abad 12 sebelum Masehi di daerah Mesir dan juga Israel. Nomor 3 yaitu kitab Injil. Nah, mungkin kalian sudah tahu kitab Injil ini diwahyukan kepada Nabi Isa. Nah, ini kira-kira pada permulaan abad pertama Masehi.
Diturunkannya itu kira-kira pada abad pertama Masehi. Untuk yang terakhir setelah Zabur, Taurat, Injil, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kira-kira pada abad ke-6 Masehi. Pada abad 6 Masehi di Makkah dan juga di Madinah. Mungkin kalian pada saat SD maupun MI atau kelas 7 sudah sedikit diterangkan tentang keistimewaan Al-Quran, diturunkannya Al-Quran. Mungkin kalian sudah pernah dengar cerita maupun keterangan. Ada juga nabi maupun rasul yang diberikan oleh Allah seperti kitab, tetapi bukan kitab, hanya lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran yang diberikan kepada nabi terdahulu itu dinamakan dengan suhuf. Dinamakan dengan suhuf. Lah suhuf itu apa, Pak? Suhuf menurut bahasa adalah lembaran. Sudah Bapak jelaskan. Adapun suhuf menurut istilah adalah wahyu yang disampaikan kepada Rasul, akan tetapi tidak wajib disampaikan kepada manusia. Berarti ini khusus untuk diri Rasul sendiri. Berbeda dengan kitab. Kalau kitab itu harus disampaikan kepada manusia. Dalilnya apa, Pak? Dalilnya Quran surat Al-A'la ayat 18 sampai 19. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Yang artinya sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab yang terdahulu, yaitu suhuf Ibrahim dan Musa alaihi salam. Nabi-nabi ataupun rasul yang dikasih oleh Allah suhuf itu siapa saja, Pak? Nabi yang pertama Nabi Adam itu ada 10 suhuf. Nabi Syed sebanyak 50 suhuf. Nabi Idris sebanyak 30 suhuf. Nabi Ibrahim sebanyak 10 suhuf. Dan terakhir Nabi Musa sebanyak 10 suhuf. Dan juga diberi ataupun Nabi Musa menerima kitab Taurat. Sehingga Nabi Musa double, dapat suhuf dan juga kitab Taurat untuk disampaikan oleh umat manusia. Sebelum kita meranjak keterangan-keterangan kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Keterangan itu akan Bapak sampaikan di video yang akan datang. Kita masuk ke ranah pertanyaan. Pertanyaan ini yaitu buatlah video rekaman diri kalian untuk menjawab pertanyaan dengan durasi maksimal 3 menit. Maksimal 3 menit.
Yang mengirimkan paling cepat akan dapat hadiah dari Bapak. Video dikirimkan maksimal jam 12. Pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaannya yaitu ada berapakah jumlah ayat Al-Quran di mushaf yang tepat? Nah, untuk mengetahui jumlah tepatnya, silahkan per surat diteliti ada berapa ayat dan jumlahkan keseluruhannya. Al-Fatihah berapa ayat, Al-Baqarah berapa ayat, Ali Imran, An-Nisa sampai An-Nas itu ada berapa ayat, dijumlah satu persatu, nanti kalian dapat ketemu yang tepat. Buat video maksimal 3 menit, kirimkan ke Bapak. Bapak tunggu ke nomor WA. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.